Bupati Garut Rudi Gunawan menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya video viral belasan anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang terang-terangan mendukung Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah pihak curiga beredarnya video dukungan terhadap Gibran ini merupakan satu dari berbagai upaya melibatkan birokrasi pemerintah yang dilakukan pihak tertentu untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Seperti inilah pernyataan belasan anggota Satpol PP yang berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut yang viral di media sosial. Mereka terang-terangan menyatakan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bupati Garut angkat bicara terkait beredarnya video viral tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Rudi memastikan belasan oknum Satpol PP tersebut merupakan tenaga honorer dan bukan pegawai ASN maupun PPPK. Mereka hanya diberikan sanksi skorsing 1 hingga 3 bulan, serta sanksi didemosi hingga tidak diberikan gaji. Bupati menegaskan kepada belasan oknum Satpol PP akan dilakukan pembinaan agar peristiwa itu tidak terulang kembali. Dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang 3 bulan, dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji, yang paling rendah adalah 1 bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya apa, Pak? Paling berat sanksinya dia didemosi ya, dan dilakukan tidak pembayaran gaji selama 3 bulan. Pak, biar nggak kejadian Pak, himbauan Pak. Nah, kita lakukan lagi pembinaan terhadap yang bersangkutan. Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menilai aksi belasan oknum Satpol PP Garut yang mendukung salah satu Cawapres melanggar aturan dan etik. Mahfud menduga ada pihak yang mendorong sehingga mereka berani menyatakan dukungan. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Senada dengan Mahfud MD, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim meminta pimpinan Satpol PP Kabupaten Garut bisa mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi tegas kepada para oknum yang terlibat dalam video tersebut. Pernyataan itu nanti biar Bawaslu yang menganalisa, tapi menurut saya itu provokatif. Direkam, disebar, itu memancing masyarakat lain yang kedudukan dan posisinya sama dengan mereka untuk melakukan hal yang sama atau melakukan hal yang sebaliknya. Dan itu tidak sehat menurut saya. Saya berharap pimpinan internal Satpol PP bisa mengevaluasi dan menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejauh ini, Bawaslu Kabupaten Garut menilai video dukungan Satpol PP terhadap Gibran ini terindikasi sebagai pelanggaran pemilu. Selain menelusuri status anggota Satpol PP, Bawaslu juga akan menelisik dugaan fasilitas pemerintahan yang digunakan untuk membuat video dukungan ini. Beredarnya video dukungan Satpol PP Garut terhadap Gibran ini, menurut sejumlah pihak merupakan satu dari beberapa upaya pengerahan birokrasi pemerintah untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pada 29 Desember 2023 lalu misalnya, Presiden Jokowi yang merupakan orang tua Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka atau APDESI dan Asosiasi Pemerintahan Desa lainnya, pertemuan ini mendapat banyak kritik karena digelar di tengah masa kampanye pemilu 2024. Dalam konteks kampanye itulah kemudian kedatangan dan pertemuan ini dipertanyakan.
Jangan-jangan pertemuan ini adalah bagian untuk konsolidasi pemenangan calon tertentu. Sebab Presiden dan calon-calon lain cukup dengan membangun citra diri ya. Salah satu citra diri itu adalah bagian dari kampanye. Dan salah satu cara membangun citra diri menjanjikan banyak hal. Salah satunya revisi Undang-Undang Desa yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa. Jadi pertemuan ini akan lebih banyak konteks transaksional terkait masa jabatan dan pemenangan kandidat tertentu. Selain itu, meski sudah dibantah ada kaitan dengan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu oleh TNI AD, kasus penganiayaan relawan pasangan Ganjar Mahfud di Boyolali oleh oknum anggota TNI pekan lalu juga menjadi sorotan. Ada kekhawatiran bahwa aparat tidak akan netral pada pemilu mendatang. Nah, kemudian saat ini perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat sendiri untuk melakukan penahanan terhadap 15 orang yang terduga melakukan kejadian penganiayaan tadi kan. Sikap TNI adalah netral. Jadi tidak ada perintah untuk tidak netral. Perintahnya jelas dari pimpinan. Perintahnya adalah netral. Dan apabila ditemukan oleh oknum anggota atau prajurit TNI Angkatan Darat yang melanggar dari perintah untuk netral tadi, tentunya akan kita tindak lanjuti secara tegas. Saya lihat kecenderungan Presiden Jokowi untuk benar-benar mengamankan kemenangan pasangan calon nomor 2 ini begitu tinggi karena keinginannya untuk melanjutkan kebijakan ekonominya dilanjutkan oleh pasangan 02 dan itu berimplikasi secara politik terhadap netralitas kelembagaan TNI dan juga Polri. Terjadinya serangkaian peristiwa yang mengindikasikan upaya memenangkan salah satu dari 3 paslon Pilpres 2024 menurut sejumlah pihak harus segera ditangani dengan adil oleh Bawaslu. Karena bila dibiarkan dan terus terjadi, fenomena ini bisa menumbuhkan berbagai kecurigaan lain, semisal kecurangan bahwa ada upaya memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu dalam satu putaran pemilu. Kami harus terus bekerja keras untuk memastikan agar target kami tentu sebagaimana yang diketahui kami ingin satu putaran. Narasi Pilpres satu putaran selama ini gencar diwacanakan oleh kubu Prabowo Gibran. Beberapa pihak curiga narasi itu sengaja dimunculkan oleh paslon tertentu untuk melegitimasi sejumlah cara yang bisa dilakukan agar Pilpres berlangsung satu putaran. 3 kandidat ini kan memiliki akar atau stronghold yang kuat. Jadi saya harus secara objektif mengatakan persaingan akan ketat sehingga rasanya mustahil untuk bisa hanya dalam satu putaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.